Halo, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang utilitas pada apartemen dan perhotelan. Check it out. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fazul Reza dengan NIM 210 201 231 300 444. Nah, kali ini saya akan membahas tentang air bersih. Nah, pernahkah Anda berpikir bagaimana air bisa naik ke lantai 30 dan juga bagaimana limbah bisa turun tanpa menyebarkan bau ke seluruh gedung? Nah, apartemen ini bukan sekedar tumpukan beton, tapi sebuah organisme yang punya sistem sirkulasi. Nah, mari kita bedah dua jalur utamanya, yaitu air bersih dan black water. Nah, untuk pertama air bersih, logikanya sederhana. Jadi air bersih itu disimpan di bawah, lalu ditransfer ke atas, lalu dibagi lagi ke bawahnya juga. Nah, jadi air dari sumber utama itu ditampung dulu di ground water tank di basement. Nah, dari sini pompa transfer bekerja keras melawan gravitasi untuk mendorong air naik menuju proof tank di atap gedung. Nah, disinilah kecerdasan sistem diuji, di mana distribusi ke unit huniannya itu dibagi menjadi dua zona. Nah, untuk lantai-lantai paling atas itu tekanan gravitasinya itu lemah, maka dikasih booster pump supaya shower yang Anda pakai itu tetap kencang. Nah, untuk sebaliknya, untuk yang di lantai bawah, nah gaya gravitasinya itu justru terlalu kuat. Jadi kita tidak butuh pompa, tapi butuhnya itu pressure reducing valve untuk menahan tekanan agar tidak pecah. Nah, kedua itu kita bicara tentang black water atau limbah dari kloset Anda. Nah, saat Anda menekan tombol flush, limbah akan masuk ke dalam pipa vertikal yang disebut spilled soil stack. Nah, ini terpisah total dari pipa air mandi atau grey water. Nah, satu hal yang sering dilupakan orang tuh pipa venting, di mana sistem pembuangan ini butuh bernafas tanpa pipa udara yang menjulang ke atap. Nah, limbah ini akan memvakum salurannya. Efeknya apa? Alirannya tersendat dan gas bau beracun bisa mendesak keluar kembali ke kamar mandi Anda. Nah, terakhir, kemana semua limbah itu pergi? Nah, dia itu tidak langsung dibuang ke saluran kota, tapi limbah itu turun ke sewage treatment plant atau STP di dasar gedung itu tersebut. Nah, di sini limbah diaduk dan diurai oleh bakteri dalam bak aerasi. Setelah dipisahkan dari endapan lumpur, nah barulah air yang sudah aman menurut baku mutu lingkungan akan dilepaskan ke saluran kota. Nah, jadi kenyamanan apartemen Anda itu tergantung bagaimana manajemen tekanan pengolahan yang tepat. Nah, akan selanjutnya akan membahas tentang grey water dan lain-lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Devan Jarahen Natalanif dengan NIM 210 201 201 20011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang grey water. Instalasi grey water adalah sistem perpipaan yang dirancang untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mengolah limbah air domestik dari sumber-sumber non-kakus seperti wastafel, shower, laundry, dan dapur. Sistem ini bertujuan untuk mengelola air bekas yang masih mengandung sisa sabun, minyak, dan kotoran ringan agar dapat diolah menjadi air yang layak pakai untuk keperluan non-portable seperti flushing toilet atau penyiraman tanaman. Nah, jadi setiap lantai nanti memiliki pipa pembuangan grey water disatukan dalam reservoir vertikal grey water menuju STP. Fungsi STP untuk mengolah grey water agar aman dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali. Kemudian dipompa menuju ke recycle tank namun melewati water meter. Fungsinya untuk mengetahui debit air yang dikeluarkan oleh STP, setelah itu dipompa menuju ke GWT. Kemudian ada instalasi fire alarm. Instalasi fire alarm adalah sistem teknis yang terdiri dari perangkat dan instrumen yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran seperti asap, panas, atau api dan memberikan peringatan secara otomatis agar penghuni bisa evakuasi serta petugas keamanan dapat segera menanggapi. Kemudian ada komponen fire alarm. Yang pertama itu ada smoke detector, kemudian ada heat detector, kemudian ada end of line resistor, kemudian ada terminal box fire alarm, kemudian ada central fire alarm, kemudian ada alarm output. Nah, kemudian ada alur kerja sistem fire alarm. Yang pertama itu asap atau panas terdeteksi, kemudian smoke atau heat detector aktif, kemudian sinyal dikirim ke terminal box, sinyal diteruskan ke panel fire alarm di ruang kontrol, kemudian panel menampilkan indikator zona, kemudian alarm dan lampu peringatan menyala di seluruh bangunan, dan petugas melakukan evakuasi dan penanganan. Kemudian ada instalasi hydrant sprinkle, yaitu sistem perpipaan dengan perangkat proteksi kebakaran yang terdiri dari dua subsistem utama, yaitu sistem hydrant dan sistem sprinkle, yang dirancang untuk menyediakan air bertekanan tinggi guna memadamkan api, baik secara manual maupun otomatis. Nah, sistem pompa ini terdiri dari 3 unit utama. Yang pertama itu ada jockey pump untuk menjaga tekanan agar stabil. Yang kedua ada electric pump untuk yang menyala otomatis saat tekanan
turun akibat kebakaran. Yang ketiga ada diesel pump yang berfungsi sebagai cadangan saat listrik padam. Nah, prinsip kerja sistem ini ketika ada api dan suhu ruangan mencapai kurang lebih 68 derajat Celcius, sprinkle head pecah, kemudian air menyembur langsung ke titik api. Kemudian ada penurunan tekanan air terdeteksi oleh sistem electric pump aktif otomatis. Kemudian jika listrik padam, diesel pump menyala otomatis. Jika tekanan stabil kembali, ada jockey pump untuk mempertahankan tekanan pipa. Kemudian jika kebakaran besar, petugas pemadam kebakaran dapat menghubungkan mobil damkar ke pilar hidran atau Siamese connection untuk menambah tekanan air ke sistem gedung. Oke, perkenalkan, saya Dinda Prajnawida dengan NIM 210201231400174. Di sini saya akan membahas tentang transportasi vertikal. Pada hotel ini memiliki dua transportasi vertikal. Yang pertama ada tangga darurat dan juga yang kedua adanya lift. Untuk tangga darurat sendiri memiliki SNI 03173-2000. Nah, untuk berdasarkan SNI, syarat tertentu tangga darurat yaitu yang pertama adalah tangga darurat yang tertutup harus dikelilingi oleh dinding dan pintu yang tahan api. Yang kedua, jarak dari ruangan terluar menuju tangga darurat tidak boleh lebih dari 40 meter. Lalu yang ketiga, lokasi tangga darurat harus mudah terlihat dan dapat diakses dari semua area gedung. Berdasarkan analisis Dena yang ada, bisa terlihat bahwa jarak terluar ruangan menuju tangga darurat ada 8 meter sehingga masih memenuhi standar SNI. Lalu untuk transportasi vertikal sendiri, transportasi vertikal lift pada hotel ini menggunakan sistem traksi dengan ruang mesin atau konvensional traksi. Dengan cara sistem kerjanya yaitu adalah sistem kabel dan counterweight digerakkan oleh motor listrik yang mesinnya berada di ruangan mesin paling atas hotel ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya adalah daya tahan yang tinggi. Lift bisa mencapai 25 tahun dengan perawatan yang baik. Lalu yang kedua, kenyamanan dan perawatan. Dengan sistem traksi yang memberikan ruangan mesin sehingga teknisi bisa bekerja dengan lebih leluasa. Lalu yang ketiga, kebisingan dan getaran yang terisolasi dengan baik. Lalu kekurangannya sendiri membutuhkan ruang mesin sekitar 20-40% dari luas rancangan shaft. Lalu biaya awal membutuhkan biaya lebih untuk membangun ruangan mesin. Lalu untuk fleksibilitas desain sendiri, ruang mesin harus berada tepat di atas shaft lift. Sekian untuk transportasi vertikal. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ananda Elvia Rizky Safitri, biasa dipanggil Nanda, dengan NIM 210201231400178. Di sini saya akan menjelaskan tentang HVAC atau air conditioning. Air conditioning merupakan sistem pengondisi udara yang berfungsi menjaga suhu dan kelembaban di dalam ruangan. Pada penginapan atau apartemen, AC digunakan untuk menciptakan suasana sejuk dan nyaman bagi pengunjung. Selain menjaga kenyamanan dan peningkatan pengalaman bermalam, AC juga berperan dalam menjaga kualitas udara serta mendukung produktivitas kerja penggunanya. Untuk standar yang digunakan dari HVAC sendiri ada di SNI nomor 6390 tahun 2020 tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung. Di sini AC yang digunakan itu ada dua jenis, yaitu AC sentral dan AC split. AC sentral itu merupakan pendingin udara terpusat pada satu unit utama dengan kapasitas besar untuk mendinginkan ruangan yang luas. Sedangkan AC split itu merupakan jenis pendingin ruangan yang terdiri dari dua unit terpisah, yaitu unit dalam atau indoor untuk mendinginkan udara dan unit luar outdoor untuk membuang panas. Di sini merupakan sistem perancangan AC atau skematiknya. Jadi sistem kerja dari AC menggunakan VRV sistem ini bekerja dengan cara mengatur banyaknya refrigeran atau zat pendingin yang dikirim ke setiap ruangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap ruangan itu kan punya kapasitasnya masing-masing dengan suhu yang berbeda-beda. Nah, dari satu unit outdoor ini dapat menghidupkan banyak indoor sekaligus.
Jika sebuah ruangan terasa panas, indoor unit akan meminta lebih banyak refrigeran dari outdoor. Sebaliknya, jika ruangan sudah dingin atau tidak dipakai, sistem mengirimkan refrigeran lebih sedikit. Jadi aliran ini dibawa melalui pipa pembagi, yaitu menggunakan alat kecil bernama branch controller. Sehingga setiap ruangan bisa diatur suhunya masing-masing tanpa mengganggu ruangan lain. Karena outdoor tidak sering hidup dan mati, tapi hanya menyesuaikan kerjanya. Sistem VRV ini jadi lebih hemat listrik, stabil, dan lebih nyaman untuk bangunan seperti hotel atau apartemen. Jadi komponennya itu ada 3. Yang pertama ada indoor unit, outdoor unit, dan juga branch controller. Kalau indoor unit itu menerima refrigeran dari outdoor itu untuk mendinginkan ruangan. Kalau outdoor itu menyediakan dan mengatur jumlah refrigeran untuk setiap ruangan. Sedangkan branch controller itu sebagai kotak pembagi refrigeran yang menghubungkan satu outdoor unit dengan banyak indoor unit. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait HVAC, berikut merupakan salah satu contoh dari bangunan hotel untuk peletakan HVAC-nya sendiri. Di sini terdapat denah semi basement, terdapat juga unit outdoor dan unit indoornya. Di area luar itu terdapat outdoor unit, lalu di indoor beberapa ada AC sentral. Dan untuk exhaust-nya itu pada area kitchen untuk pembuangan dari penghawaan di dalam dapurnya. Lalu untuk di lantai 1 terdapat 3 bilik, yaitu area lobby, ruang makan, dan juga ruang meeting. Itu terdapat masing-masing 2 AC sentral dengan outdoor unit pada samping kanan kiri gedung, beserta juga dengan saluran pembuangannya yang berada di dekat outdoor unitnya. Di lantai 2 sama terdapat ruang diskusi dengan jenis AC tipe sentral dengan pembuangan dan juga outdoor unit di bagian kanan kiri gedung, samping kanan kiri. Next, di lantai 3 itu area kamar dengan masing-masing 1 AC split di setiap kamar dan exhaust fan pada setiap kamar mandi kamar, dengan outdoor unit itu berada di samping kanan kiri gedung dengan saluran pembuangannya juga. Lalu juga terdapat 1 AC sentral di bagian lobi dari lorong bangunan di lantai 3-nya, sama pun di lantai 4, 5, 6, dan 7 karena masih area kamar. Dan untuk lantai 8 sendiri itu terdapat 1 aula dengan 6 AC sentral dengan outdoor unitnya juga beserta saluran pembuangannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya memohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Prasetyo, biasa dipanggil Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan yang ada pada hotel dalam study case kami. Jadi, hotel dalam study case kami terdiri dari 8 lantai dan 1 semi basement. Nah, di dalam lantai semi basement sendiri terdapat ruang PLN dan power panel genset. Di sini sebagai sumber listrik untuk satu gedung tersebut. Di sini ada PLN maupun genset, kemudian disalurkan ke dalam low voltage main distribution panel yang merupakan main distribution panel untuk sistem tegangan rendah di 380 sampai 220 volt. Kenapa menggunakan ini? Karena disesuaikan dengan fungsi gedung yang hanya membutuhkan tegangan rendah. Sesuai dengan standar PLN D30021 pada tahun 2019 bahwa menetapkan tegangan nominal distribusi PLN untuk pelanggan tegangan rendah adalah 380 per 220 volt. Pelanggan golongan tegangan rendah termasuk di rumah, gedung perkantoran, sekolah, hotel, training center, dan fasilitas publik. Nah, setelah listrik yang dari PLN maupun genset kemudian disalurkan melalui main distribution panel di low voltage tersebut, kemudian disalurkan melalui sub distribution panel. Nah, selanjutnya di lantai 1, listrik setelah disalurkan dari semi basement kemudian dipecah dan didistribusikan ke seluruh ruangan di lantai 1 dengan sub distribution panel 1. Begitu juga di lantai 2 didistribusikan ke seluruh ruangan di lantai 2 menggunakan sub distribution panel. Kemudian lanjut ke lantai 3 sampai ke lantai 5
listrik sama didistribusikan ke seluruh ruangan menggunakan subdistribution panel. Kemudian di lantai atap juga menggunakan subdistribution panel, dan di lantai paling atas yaitu top floor juga menggunakan subdistribution panel. Oke, selanjutnya yaitu adalah penangkal petir. Jadi penangkal petir yang ada dalam hotel di dalam studycase kami itu terdapat 2 penangkal petir di puncak atap dengan sistem proteksinya yaitu petir konvensional tipe Franklin Road dengan 2 terminal di puncak atap berjarak 8 meter antar batang yang mampu mencakup seluruh bagian atap dan peralatan mekanikal di sekitarnya. Ini disesuaikan dengan standar SNI 037015 pada tahun 2004 tentang cara perencanaan sistem proteksi petir pada bangunan gedung. Baik, perkenalkan nama saya Bimantara Lutfi Batiar dengan NIM 2102123130060. Sebenarnya mohon maaf saya sedang sakit, jadi suara saya agak kurang jelas ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CCTV dan juga tata suara pada hotel. Nah, CCTV itu sebuah sistem keamanan surveillance yang berbasiskan kamera. Jadi titik-titik penting yang ada di suatu hotel atau bangunan itu akan dijaga oleh kamera ini agar dapat memantau gerak-gerik orang yang mencurigakan atau dapat memantau barang-barang yang masuk ke hotel agar dapat tetap terjaga keamanannya. Nah, nanti sistem CCTV ini akan menjadi satu dalam satu kesatuan panel dan akan terhubung dalam satu kesatuan juga yang akan dihubungkan ke ruangan CCTV yang ada di hotel ini yang ada di lantai 2 seperti ini. Lalu yang kedua adalah sistem tata suara. Sama sistem tata suara itu terdapat juga untuk keamanan dan juga untuk latar belakang atau musik. Nah, untuk keamanan sendiri itu ketika ada bencana akan ada alarm yang berbunyi yang akan mengabarkan kepada pengunjung dan juga ada yang ada di hotel untuk segera mengevakuasikan diri. Dan untuk latar belakang itu biasa digunakan pada ruang rapat ataupun misal ada musik gitu. Nah, tata suara ini bekerja untuk itu. Jadi kedua sistem ini, tata suara dan juga keamanan kamera, itu bekerja untuk menjaga keamanan dan utilitas dalam hotel ini agar tetap aman dan bersatu. Sekian, terima kasih. Oke, segitu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.